Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Priyanti. Di video ini saya akan menerangkan tentang pengertian dan sejarah balance scorecard. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas semester saya dalam mata kuliah akuntansi keuangan manajemen. Baik, pembahasan pertama yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai pengertian dan sejarah balance scorecard. Menurut beberapa pendapat, pengertian balance scorecard adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Mulyadi, pada bukunya tahun 2001, balance scorecard terdiri dari dua kata, yaitu kartu, skor atau scorecard, dan berimbang atau balance. Kartu scorecard adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Lalu menurut Hansen dan Moven, dalam buku Amin Wijaya-Tunggal 2009, balance scorecard adalah responsibility accounting system objective and measure for different perspective: the financial, perspective the customer, perspective the process, and perspective the learning and grow atau infrastruktur perspektif. Lalu ada juga menurut Atkinson et al. Dalam buku Sony Yuwono et al. 2007, balance scorecard adalah a measurement and management system that view a business unit performance from four perspective: financial, customer, internal business, process, and learning and growth, yang berarti pengukuran dan sistem manajemen penilaian kerja yang 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Lalu menurut Anthony dan Govindrajan 1997, dalam buku Manajemen Control System, balance scorecard adalah suatu alat sistem untuk memfokuskan perusahaan, meningkatkan komunikasi antar tingkat manajemen, menentukan tujuan organisasi, dan memberi umpan balik yang terus-menerus guna keputusan yang strategis. Jadi, bisa disimpulkan bahwa balance scorecard merupakan strategi manajemen untuk meningkatkan dan mengidentifikasikan, mengukur beberapa fungsi internal bisnis dan bagaimana hasil eksternal dari bisnis tersebut. Dalam BSC atau balance scorecard terdapat 4 jenis perspektif untuk mengetahui ukuran kinerja perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, financial perspective. Financial perspektif ini erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Yang kedua, customer perspektif, yaitu berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Internal perspektif, yaitu erat kaitannya dengan cara perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap tenaga kerja. Yang keempat, learning and grow perspektif. Dalam perspektif ini, karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan. Dalam balance scorecard terdapat keuntungan dan kelemahan berikut ini. Beberapa keuntungan dan kelemahannya sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan BSC atau balance scorecard. Yang pertama, komprehensif. BSC atau balance scorecard memperluas free efektif yang terdapat pada lingkungan kerja. Yang kedua, koheren. BSC harus menghubungkan setiap perspektif untuk membangun relasi yang merupakan sebab akibat di antara sebagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. 3. Proses keseimbangan antara perspektif dalam BSC yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis yang harus menghasilkan kinerja data keuangan yang bersifat jangka panjang. 4. Terukur. Di sini BSC mengukur sasaran strategis yang cukup rumit untuk diukur.
Nah, ada beberapa kelemahan BSC. Yang pertama, kolerasi yang buruk antara ukuran perspektif non-finansial dan hasilnya. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Yang ketiga, tidak adanya mekanisme perbaikan atau mechanism of improvement. Nah, lanjut di sini ada beberapa faktor yang diperlukan dalam penggunaan balance scorecard. Pandey 2005 menjelaskan berbagai alasan mengapa BSC digunakan dalam organisasi. Yang pertama, BSC adalah alat komprehensif untuk memahami pelanggan dan kebutuhannya dan kesenjangan kinerja. Yang kedua, BSC menyiapkan logika untuk menciptakan modal invisible dan intelektual di mana dengan pengukuran tradisional dalam sistem kinerja sulit dilakukan. BSC mampu mengartikulasikan strategi pertumbuhan menjadi keandalan bisnis yang berfokus kepada upaya-upaya non-finansial. Yang keempat, BSC membuat karyawan memahami strategi dan kaitan sasaran di dalam operasi perusahaan dari hari ke hari. BSC memfasilitasi umpan balik evaluasi kinerja dari waktu ke waktu. Lalu ada beberapa faktor, selain faktor-faktor di atas, dapat juga faktor-faktor lain mengapa BSC scorecard perlu diterapkan di perusahaan, yaitu yang pertama, lingkungan bisnis yang dimasuki perusahaan sangat kompetitif. Lingkungan bisnis yang seperti ini menuntut perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif melalui distinctive capability. Lalu yang B, membangun dan secara berkelanjutan memutakhirkan peta perjalanan untuk mewujudkan masa depan perusahaan. Jadi lebih terarah visi ke depannya gitu. Yang C, menempuh langkah-langkah strategi dalam membangun masa depan perusahaan. Yang D, mengerahkan dan memusatkan kemampuan serta komitmen seluruh personal dalam membangun masa depan perusahaan. Nah, ada juga langkah-langkah penyusunan balance scorecard. Menurut ROM 2003 atau sebelum balance scorecard diimplementasikan, organisasi atau perusahaan terlebih dahulu harus membangun atau menyusun balance scorecard. Terdapat 6 tahapan dalam membangun suatu balance scorecard, yaitu yang pertama, menilai fondasi organisasi. Yang kedua, membangun strategi bisnis. Yang keempat, membuat tujuan organisasi. Yang ketiga, membangun tujuan organisasi. Yang keempat, membuat strategi map bagi strategi bisnis organisasi. Yang kelima, mengukur performance. Yang keempat, menyusun inisiatif. Nah, menurut Hendrik tahun 2004 bahwa kunci penerapan balance scorecard adalah yang pertama, keterlibatan kepemimpinan senior. Lalu yang kedua, mengartikulasikan visi dan strategi perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi kategori kinerja yang menghubungkan visi dan strategi terhadap hasil. Yang keempat, terjemahkan papan nilai kepada tim, divisi, dan tingkat fungsinya. Lalu setelah itu ada juga berikut ini adalah salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan implementasi balance scorecard ke dalam perusahaan mereka atau perusahaan yang kita miliki. Yang pertama, memperjelas visi dan misi dari organisasi perusahaan yang ingin menerapkan BSC. Lalu yang kedua, mengembangkan sarana strategis, yaitu mengidentifikasi proses bisnis mana saja yang dapat menambah dan memperbaiki nilai kerja, mendukung dan mencari agar program lingkungan dapat mendukung sarana sustainabilitas, lalu mengantisipasi kebutuhan pelanggan di masa depan yang akan datang sebagai salah satu bentuk proses berkelanjutan. Jadi Nah, ada beberapa perusahaan atau organisasi yang telah menerapkan balance scorecard ini tetapi gagal. Nah, kegagalan itu disebabkan antara lain sebagai berikut. Pertama, tidak ada komitmen pemimpin. Yang kedua, terlalu sedikit staf terlibat. Yang ketiga, balance scorecard disimpan saja. Jadi balance scorecard-nya tidak dijalankan, hanya teori, atau ketika mereka sudah membuat rancangan balance scorecard-nya tapi tidak dibuat
atau tidak dilaksanakan. Yang keempat, proses penyusunan yang lama dan sekali jadi. Yang kelima, menganggap balance scorecard sebagai sebuah proyek. Yang keenam, kesalahan memilih konsultan. Yang ketujuh, menggunakan balance scorecard hanya untuk keperluan pemberian kompensasi. Sekian video dari saya mengenai penjelasan dan sejarah tentang balance scorecard. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan materi saya kurang jelas. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.